Bab 5266 Kehidupan Raja Chaining. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Bai mengonsumsi banyak pil penyembuh. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Qiao Mo, Qin Yao, dan Yi Gu mendampingi Lin Bai hampir siang dan malam. Kekuatan Raja Chaining sungguh luar biasa. Dia bertarung 4 lawan 1 dan bahkan tidak pernah kalah, seru Qiao Mo takjub. Yi Gu mengelus janggutnya, matanya berkilat gelap, lalu mengangguk, berkata, memang sangat kuat. Dalam ingatanku, kekuatan yang ditunjukkan Raja Chaining mungkin termasuk yang terbaik di ranah buah dao primordial alam iblis. Lin Bai duduk di halaman, berjemur di bawah sinar matahari, mengenang pertempuran mengerikan hari itu. Yi Gu, Qiao Mo, dan yang lainnya, mengikuti Pangeran Chen, telah mundur ke lokasi yang aman. Mereka ketakutan hanya karena merasakan sisa-sisa pertempuran. Namun Lin Bai benar-benar hadir dalam pertempuran itu. Pemimpin Sekte Dewa Darah mengerahkan segala daya upayanya untuk melindungi tubuh fisik Lin Bai, jika tidak, Lin Bai pasti sudah musnah dalam pertempuran besar itu. Dalam pertempuran itu, Raja Chaining menunggangi seekor naga, tangan kirinya menyeret segel kerajaan, tangan kanannya menggenggam tombak panjang. Zirah peraknya berkilauan dengan cahaya dingin, jubah panjangnya berkibar tertiup angin di belakangnya, ia bagaikan dewa perang di antara manusia. Dengan ayunan tombaknya, langit dan bumi bergetar. Segel kerajaan berkilat, menyegel kehampaan. Bertarung 4 lawan 1, namun tetap mampu bertahan, ia sungguh tak tertandingi di dunia manusia. Qin Yao tersenyum dan berkata, tentu saja, kalau tidak, apakah menurutmu sembarang orang bisa menjadi Raja Chu? Raja Chaining naik ke pangkat raja hanya karena kekuatan. Lin Bai dan Qiao Mo menatap Qin Yao dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior Qin Yao sepertinya tahu sesuatu tentang masa lalu Raja Chaining. Bisakah kau ceritakan lebih banyak? Qin Yao tersenyum dan berkata, baiklah, karena aku tidak punya pekerjaan lain, aku akan memberitahumu. Raja Chaining meraih ketenaran 7.000 tahun yang lalu. Ia adalah kebanggaan keluarga Qian di ibu kota. Sejak lahir, ia membangkitkan jiwa bela diri tingkat dewa. Sejak saat itu, keluarga Qian mendidiknya menjadi seorang jenius papan atas. Keluarga Qian tidak pernah berhemat dalam hal sumber daya kultivasi yang dibutuhkan Raja Chaining. Raja Chaining tidak mengecewakan keluarga Qian. Sejak usia muda, ia menunjukkan bakat bela diri yang luar biasa, membangkitkan jiwa bela diri tingkat dewa saat lahir, memasuki tahap inti ilahi pada usia 5 tahun, menembus batas hidup dan mati pada usia 9 tahun, dan menjadi ahli tingkat puncak pada usia 13 tahun. Setelah itu, Raja Chaining berdiam diri selama 30 tahun. Pada usia 43 tahun, ia memasuki alam Dao. Setelah 130 tahun berkultivasi, ia memasuki alam Dao mulia. Setelah 320 tahun, ia memasuki alam Dao abadi. Setelah 500 tahun, ia memasuki alam Dao dewa. Setelah memasuki alam Dewa Dao, kebetulan, dunia berburu, Kaisar Chu dibuka tahun itu. Raja Chaining mewakili keluarga Qian di dunia berburu, dan, dengan kultivasi dan kekuatannya yang luar biasa, memenangkan juara pertama. Kaisar Chu sangat gembira dan menganugerahkan gelar, Sang Qing, Menteri Tinggi, kepada Raja Chaining. Sejak saat itu, Raja Chaining memiliki gelar. Pertempuran dunia berburu adalah pertempuran pertama di mana Raja Chaining menunjukkan kehebatannya. Petik 2. Setelah itu, Raja Chaining bergabung dengan tentara. Sudah memiliki gelar, Sang Qing, ia menerima banyak kultivasi di tentara. Dengan bantuan koneksi keluarga Qian, ia segera diangkat oleh Kaisar Chu sebagai Jenderal Antian, dan membentuk tentara Antian. Pada titik ini, Raja Chaining telah memantapkan dirinya di militer. Mendengarkan Qin Yao perlahan menceritakan kehidupan legendaris Raja Chaining, Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Qin Yao melanjutkan, namun, yang benar-benar mendorong Raja Chaining ke puncak kejayaannya adalah 3 perang besar yang terjadi di wilayah Chu. Setahun setelah Raja Chaining mendirikan Tentara Antian, sebuah wilayah di luar perbatasan Chu yang disebut Qihe Qianzu, diam-diam berencana untuk melepaskan diri dari kendali Chu dan mendeklarasikan kemerdekaan. Kaisar Chu murka mendengar hal ini dan mengutus Raja Chaining untuk memimpin tentara Antian untuk memadamkan pemberontakan di Qihe Qianzu. Petik 2. Tentara Antian baru berdiri kurang dari setahun, namun tujuannya adalah untuk memimpin pasukan ke medan perang. Terlebih lagi, Raja Chaining adalah seorang jenderal baru yang tidak memiliki kemampuan nyata untuk memimpin pasukan, sehingga semua orang mengira ia akan menderita kekalahan telak. Namun tanpa diduga, Raja Chaining berangkat dari ibu kota Chu, tiba di Qihe Qianzu setelah 3 tahun. 5 tahun kemudian, ia meratakan Qihe Qianzu dengan tanah,
membantai semua orang yang menolak tunduk kepada Chu. Hanya dalam 5 tahun, Qiheqianzu yang luas lenyap dari wilayah Chu. Legenda mengatakan bahwa di Qiheqianzu, sungai-sungai darah mengalir, gunung-gunung mayat menumpuk tinggi, dan selama jutaan mil di sekitarnya, tak seorang pun makhluk hidup yang terlihat, bahkan tak seorang pun yang tersisa di langit maupun di bumi. Setelah meredakan kerusuhan di Qiheqianzu, Raja Chaining memimpin pasukannya kembali ke dinasti, dan Kaisar Chu menganugerahkan kepadanya gelar Markis Antian. Pertempuran besar kedua yang dialami Raja Chaining juga terjadi di alam perburuan. Saat itu, Kaisar Chu membuka wilayah berburu dan secara pribadi masuk untuk berburu, tetapi tanpa diduga, seorang anggota keluarga kerajaan merencanakan pemberontakan, secara diam-diam memblokir akses dan mencoba untuk memurnikan Kaisar Chu di dalam wilayah berburu. Setelah menerima berita ini, Raja Chaining segera memimpin pasukannya ke wilayah berburu, memastikan Kaisar Chu mundur dengan aman di tengah kekacauan. Kaisar Chu memahami kesetiaan Chaining, tetapi Chaining sudah memiliki pangkat, Markis, gelar tertinggi yang dapat diraih seorang seniman bela diri wanita di Chu. Namun, prestasinya tidak membuatnya memenuhi syarat untuk gelar kerajaan, jadi dia hanya dihadiahi banyak harta. Pertempuran besar ketiga yang dialami Chaining adalah sengketa wilayah dengan Sekte Qitian di perbatasan Chu. Di perbatasan antara Sekte Qitian dan Chu, 12 prefektur bersama-sama mengajukan petisi untuk memisahkan diri dari Chu dan bergabung dengan kubu Sekte Qitian. Kaisar Chu tentu saja curiga bahwa Sekte Qitian berada di balik ini, dan pemisahan ke-12 prefektur akan menjadi kerugian besar bagi Chu. Segera, Chaining ditunjuk untuk memimpin pasukan Antian ke garis depan ini. Sekte Qitian juga mengirimkan prajurit-prajurit tangguh untuk memusnahkan mereka. Pasukan Chu dan prajurit Sekte Qitian bertempur di perbatasan selama lebih dari 100 tahun. Akhirnya, Chaining meraih kemenangan telak atas Sekte Qitian. Qitianzong mengirim utusan ke ibu kota Chu untuk menuntut perdamaian, dan baru setelah itu masalah tersebut diselesaikan. Setelah pertempuran ini, Raja Chaining kembali ke ibu kota dengan kemenangan, dan Kaisar Chu menganugerahkan kepadanya gelar Raja dan menjadikannya komandan 12 Raja Militer Chu. Raja Chaining bertempur dalam hampir 1000 perang sepanjang hidupnya, tetapi hanya 3 pertempuran besar inilah yang membuatnya terkenal dan memungkinkannya untuk bersinar di hadapan Kaisar Chu. Ia pertama kali membedakan dirinya di dunia perburuan, mendapatkan gelar Sang Qing, pejabat tinggi. Ia memadamkan pemberontakan di Qiheqianzu dan menerima gelar Markis. Ketika keluarga kerajaan memberontak, Raja Chaining memimpin pasukan untuk membantu mereka, menunjukkan kesetiaannya kepada Kaisar Chu. Di perbatasan, ia bertempur dengan sengit selama 1 abad, kembali dengan kemenangan besar, yang menjadikannya salah satu dari 12 raja militer dan memberinya gelar raja. Setelah mendengar kata-kata Qin Yao, Lin Bai dan Qiao Mo menghela napas lega. Kata-kata Qin Yao memang diremehkan, tetapi Lin Bai dan Qiao Mo dapat membayangkan bahwa Raja Chaining pasti telah menghadapi banyak situasi berbahaya dalam ketiga pertempuran ini. Berbagai bahaya itu berada di luar pemahaman mereka yang belum pernah mengalaminya. Yi Gu mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah gelar bangsawan di Chu benar-benar serumit itu? Qin Yao tersenyum dan berkata, gelar bangsawan di Chu sebenarnya cukup sederhana, dari bawah ke atas, Chu Si, Sang Qing, Hou Jue, dan Wang Jue. Gelar Chu Si sangat umum, pada dasarnya tanpa kekuasaan atau hak istimewa yang nyata. Banyak pangeran, pangeran kerajaan, dan anggota staf di Istana Raja dan Markis menyandang gelar Chu Si. Gelar Chu Si umumnya digunakan untuk memenangkan hati orang, tidak ada kegunaan khusus lainnya. Sang Qing, juga dikenal sebagai King Jue, dalam bahasa Chu, adalah gelar yang benar-benar menempatkan seorang pejuang di mata Chu. Misalnya, Luo Chong, penguasa kota Wuen dan penguasa kota Fengling, keduanya menyandang gelar Sang Qing pada masa dinasti Chu. Bab 5267 Markis dan Raja. Di halaman, Lin Bai dan Qiao Mo mengobrol santai. Yi Gu bertanya dengan rasa ingin tahu, aku tidak mengerti mengapa begitu banyak seniman bela diri Chu ingin diangkat menjadi raja dan markis. Di dunia seni bela diri, bukankah seharusnya kita mengejar kekuatan dan kultivasi? Apa gunanya mengejar posisi resmi ini? Lin Bai mengangguk pelan. Semua orang di dunia seni bela diri mengejar kultivasi dan umur panjang. Posisi dan gelar resmi di Chu terasa kurang penting. Qin Yao tersenyum dan berkata, kau hanya dibutakan oleh sehelai daun. Siapa bilang mengejar posisi resmi bukan mengejar kultivasi? Apa yang kau butuhkan untuk meningkatkan kultivasimu? Kau butuh sumber daya kultivasi, kan? Lin Bai dan Yi Gu mengangguk bersamaan, lalu menatap Qin Yao dengan bingung. Qin Yao tersenyum dan berkata, gelar di Chu terkait erat dengan sumber daya kultivasi.
Seniman bela diri yang menjabat sebagai pejabat di Chu pada akhirnya bertujuan untuk diangkat menjadi raja dan markis. Hanya setelah diangkat menjadi raja dan markis, mereka dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Ini membawa kita pada sistem raja dan markis di Chu. Lin Bai dan yang lainnya kembali bersemangat, menatap Qin Yao dengan saksama. Qin Yao menjelaskan, kerajaan Chu memiliki 4 tingkatan bangsawan, Cusi, Sangqing, Hou Jue, dan Wang Jue. Cusi sebagian besar digunakan untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat, mereka tidak memiliki kekuasaan nyata di dalam Chu. Sangqing, memberikan pemegangnya gelar pejabat di dalam Chu. Jika prestasi politik mereka luar biasa, mereka dapat dipindahkan ke kota-kota penjaga di tempat lain. Misalnya, Luo Chong, penguasa kota Fengling, dan penguasa kota Wen, keduanya bergelar Sangqing. Di atas Sangqing ada Hou Jue dan Wang Jue. Petik 2. Hou Jue dibagi menjadi 3 tingkatan, Cheng Hou, Liang Zihou, dan Yi Zihou. Misalnya, jika penguasa kota Wen tidak mengkhianati Chu dan mencapai kesuksesan politik di kota Wen, Kaisar Chu akan senang dan menganugerahkan kepadanya gelar Wen City Hall, yang memberinya gelar Wen City Hall. Dengan demikian, sumber daya budidaya yang dipersembahkan kota Wen kepada Chu setiap tahun sepenuhnya menjadi milik Wen City Hall. Ini Cheng Hou. Mendengar ini, Lin Bai dan Yi Gu terbelalak, jelas terkejut. Setelah tiba di alam iblis, Lin Bai mempelajari struktur administrasinya, yang terbagi menjadi 5 tingkatan, desa bela diri, kota bela diri, batas negara, dan 1000 provinsi. Desa bela diri diwajibkan untuk membayar upeti kepada kota bela diri setiap tahun, kota bela diri kepada kota bela diri, kota-kota besar kepada batas negara kepada 1000 provinsi, dan seterusnya. Misalnya, Sekte Iblis Abadi, tempat Lin Bai sebelumnya bernaung, menguasai lebih dari 10 negara bagian di Provinsi 1000 Bulan Jahat dan diwajibkan membayar sejumlah besar harta kepada Sekte Bulan Jahat di Provinsi 1000 Bulan Jahat setiap tahun. Sekte Bulan Jahat, pada gilirannya, diwajibkan membayar sejumlah besar harta kepada Sekte Kitian setiap tahun. Jika ada yang menolak membayar upeti, itu dianggap pemberontakan, dan Sekte Kitian akan mengirimkan tokoh-tokoh kuat untuk menekan mereka, mulai dari memusnahkan seluruh sekte mereka hingga membantai seluruh negara bagian, sebuah prospek yang sungguh mengerikan. Kota Wen adalah kota besar di bagian selatan Kesu. Setiap tahun, kota ini perlu membayar upeti dengan sejumlah besar harta, termasuk kekuatan dan teknik dewa, senjata dewa, pil ajaib, benda spiritual langka, harta surgawi, giok abadi, dan sebagainya. Jika seseorang dianugerahi gelar Markis Kota Wen, maka harta yang harus dibayarkan setiap tahun oleh kota tidak perlu dikirim ke kerajaan Chu, melainkan hanya akan menjadi milik Markis. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Selain itu, jika Anda tidak bersedia membayar, Markis dapat mengajukan petisi kepada kerajaan Chu, dan kerajaan Chu akan mendukung Anda. Qin Yao melanjutkan, seorang Markis menikmati pajak seluruh kota. Lin Bai bertanya lagi, kakak senior Qin Yao baru saja mengatakan bahwa Markis dibagi menjadi 3 tingkatan, dan tingkatan ketiga adalah Markis Kota Wen. Bagaimana dengan tingkatan kedua dan pertama? Qin Yao berkata, Markis tingkatan kedua disebut, Markis 2 karakter. Petik 1.2. Misalnya, Raja Chaining sebelumnya dianugerahi gelar, Markis Aning, dan karakter, Aning, adalah gelarnya. Itulah arti, Markis 2 karakter. Seorang Markis 1 karakter adalah seseorang yang gelarnya hanya mengandung 1 karakter, seperti Markis Ning, Markis King, Markis Hu, dan seterusnya. Seorang Markis 2 karakter biasanya dapat menikmati pendapatan pajak dari 10 hingga 50 kota. Petik 2. Seorang Markis 1 karakter biasanya dapat menikmati pendapatan pajak dari 50 hingga 100 kota. Lin Bai terkesiap, tak pernah menyangka perlakuan terhadap Markis 2 karakter dan 1 karakter akan sebaik ini. Qin Yao melanjutkan, di atas Markis adalah Raja. Raja juga terbagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan kedua Raja juga disebut, Raja 2 karakter, dan seperti Markis 2 karakter, gelar mereka mengandung 2 karakter. Misalnya, Raja Chaining adalah Raja 2 karakter. Pangkat pertama Raja juga disebut, Raja 1 karakter, dan seperti namanya, gelar mereka hanya mengandung 1 karakter, seperti, Raja Qi, Raja Jing, Raja Lu, dan seterusnya. Jika mereka adalah anggota keluarga kekaisaran, saudara laki-laki atau perempuan Kaisar Chu, maka gelar Pangeran Darah akan ditambahkan ke gelar raja mereka, seperti Pangeran Qi, Pangeran Lu, dan seterusnya. Jika Anda mendengar kata Pangeran Darah di ibu kota, jangan terlalu dipikirkan, mereka pasti anggota keluarga kerajaan.
Jangan macam-macam dengan mereka. Yi Gu, dengan ekspresi gembira, buru-buru bertanya, bagaimana dengan wilayah kekuasaan dan pajak seorang raja? Bagaimana cara pemungutannya? Qin Yao menjawab, seorang raja dua karakter menikmati pajak seluruh prefektur. Seorang raja dengan gelar yang setara dengan gelarnya sendiri, menikmati pajak 10 negara bagian. Mata Yi Gu berbinar-binar kegirangan, wow, perlakuan di Chu sangat baik. Hehe, kalau ada kesempatan nanti, aku juga akan mendapatkan gelar yang setara dengan gelarku sendiri. Lin Bai berpikir sejenak dan tersenyum, sebenarnya, kedengarannya kurang bagus. Seperti mendapatkan gelar bangsawan kota, jika berada di kota dalam 18 negara bagian kekaisaran, tentu akan ada banyak keuntungan. Tapi jika berada di kota di luar 18 negara bagian kekaisaran, keuntungannya tidak akan sebesar itu. Begitu pula dengan wilayah kekuasaan seorang raja. Kaisar Chu tidak akan memberimu wilayah di dalam 18 negara bagian kekaisaran. Sekalipun kau menjadi raja, wilayah kekuasaanmu hanya akan berada di luar 18 negara bagian kekaisaran. Di luar 18 negara bagian kekaisaran, ada begitu banyak tanah miskin, banyak negara bagian miskin, yang pajak tahunannya lebih rendah daripada pajak satu kota di 18 negara bagian kekaisaran. Mendengar analisis Lin Bai, Yi Gu mengangguk mengerti. Qin Yao tersenyum dan berkata, Saudara Lin benar. Sebagian besar wilayah kekuasaan raja dan markis berada di luar 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran. Tentu saja, lokasi spesifiknya sepenuhnya bergantung pada takdir. Sejauh ini, banyak markis dan raja yang telah dianugerahi wilayah kekuasaan di Chu bahkan belum pernah mengunjungi wilayah kekuasaan mereka. Setiap tahun, pajak yang terkumpul didistribusikan ke markis dan kediaman raja masing-masing. Baru-baru ini, bukankah Yang Mulia Pangeran Chen diturunkan pangkatnya dan dipaksa meninggalkan ibu kota? Beliau pergi ke wilayah kekuasaannya. Namun, Yang Mulia Pangeran Chen, bagaimanapun juga, adalah putra Kaisar Chu, jadi wilayah kekuasaannya tentu saja sangat menguntungkan. Lin Bai tersenyum. Melihat betapa dermawannya Yang Mulia Pangeran Chen, yang hanya memberinya ramuan terbaik dan harta langka, Lin Bai menduga bahwa kekayaan keluarganya tidak sedikit. Lin Bai bertanya lagi, bisakah gelar di Chu diwariskan? Dengan kata lain, bisakah gelar tersebut diwariskan? Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, gelar raja bisa diwariskan, tapi gelar markis tidak. Mata Lin Bai berbinar, lalu ia tersenyum, ini untuk mendorong para markis itu berjuang meraih gelar raja, agar mereka tidak berpuas diri setelah menjadi markis. Qin Yao tersenyum getir, ya, tapi Chu memiliki wilayah yang luas. Di dunia seluas itu, berapa banyak orang yang bisa menyandang gelar raja? Saat ini, di ibu kota Chu, bahkan tidak ada 100 seniman bela diri yang menyandang gelar raja. Chu telah berdiri di wilayah timur alam iblis begitu lama, namun bahkan tidak ada 100 orang yang menyandang gelar raja. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi seorang raja. Bab 5268 Perjamuan Keluarga Chen. Tirai cahaya merah tua yang menyelimuti Kezu menghilang setelah pemimpin Sekte Dewa Darah terbunuh, dan para prajurit divisi Zhaoxing serta pasukan Cai Ningguang menyerbu Gunung Wangu. Sementara itu, Lin Bai memberitahu Pangeran Chen tentang lokasi menara penyegel Dewa Darah. Setibanya di kota Fengling, Pangeran Chen mengutus para ahli formasi dari Paviliun Tianji ke kediaman penguasa kota untuk mempelajari menara penyegel Dewa Darah. Para ahli formasi Paviliun Tianji bukanlah orang yang mudah ditipu, mereka dengan cepat menggunakan menara penyegel Dewa Darah di kota Fengling untuk menyimpulkan lokasi pasti menara penyegel Dewa Darah lainnya. Para prajurit divisi Zhaoxing, bekerja sama dengan para ahli formasi Paviliun Tianji, berhasil menghancurkan lebih dari 10 menara penyegel Dewa Darah hanya dalam beberapa hari. Cahaya merah tua yang menyelimuti Kezu selama puluhan hari akhirnya menghilang. Langit cerah, dan sinar matahari yang cerah menyinari bumi. Tak terhitung banyaknya prajurit muncul dari kota, berseri-seri saat mereka menatap langit yang cerah, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Mereka bersorak, menari, dan bernyanyi, merayakan lolosnya mereka dari maut. Di dalam kota Fengling. Tetua ketiga berjalan ke halaman tempat Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya berada, lalu terbatuk pelan. Mendengar suara itu, semua orang di halaman berdiri untuk menyambutnya, salam, tetua ketiga. Tetua ketiga berjalan masuk ke halaman dan tersenyum, karena kalian semua sudah di sini, kemasi barang-barang kalian dan ikut aku. Qin Yao mengerutkan kening dan bertanya, kemana? Tetua ketiga berkata, keluarga Chen baru saja mengirimkan undangan, mengundang murid-murid Sekte Tiansui kita ke kediaman mereka untuk mengobrol. Lin Bai tersenyum kecut, tetua, aku masih dalam masa penyembuhan, jadi aku tidak akan pergi. Kalian semua pergilah. Tidak, kata tetua ketiga,
keluarga Chen secara khusus menyatakan dalam undangan bahwa yang lain boleh melewatkannya, tetapi kalian, Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, dan Ye bersaudara harus pergi. Qiao Mo dan Qin Yao tertegun sejenak, lalu menatap Lin Bai dengan bingung dan bertanya serempak, mengapa begitu? Lin Bai mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa ia juga tidak tahu. Tetua ketiga tersenyum kecut, baiklah, tidak perlu menebak. Kita akan tahu nanti setelah sampai di sana. Ini undangan dari keluarga Chen, dan kita tidak bisa menolaknya. Keluarga Chen, sebagai salah satu dari 5 keluarga terkuat di kerajaan Chu, memang sulit ditolak, terutama karena Sekte Tianshui sudah mengalami kemunduran. Jika mereka menunda, keluarga Chen akan menganggap Sekte Tianshui meremehkan mereka, yang akan menciptakan konflik lebih lanjut. Dengan enggan, Lin Bai dan yang lainnya mengemasi barang-barang mereka dan mengikuti tetua ketiga. Selain Lin Bai dan kelompoknya, Bai Yifei dan Zhou Xinjun, beserta beberapa murid lainnya, juga hadir. Tetua, adik Lin Bai masih terluka parah. Apakah perlu memaksanya untuk ikut ke perjamuan keluarga Chen? Wajah Bai Yifei memerah karena tidak senang melihat Lin Bai bersama tetua ketiga. Tetua ketiga tidak menunjukkan undangan itu kepada Bai Yifei. Jadi ia tidak tahu bahwa keluarga Chen secara khusus meminta Lin Bai dan kelompoknya. Lin Bai juga terdiam, ia juga tidak ingin pergi, tetapi mereka bersikeras. Tetua ketiga berkata dengan tenang, tujuan utama perjalanan ini adalah untuk memperluas wawasan kalian. 5 keluarga besar di ibu kota suka mengadakan perjamuan. Kalian bisa melihat banyak hal di perjamuan ini. Menurutku, luka Lin Bai tidak serius. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Melihat tekad tetua ketiga, Bai Yifei tidak berkata apa-apa lagi. Rombongan itu meninggalkan halaman dan tiba di luar kediaman keluarga Chen. Kota Fengling, kediaman keluarga Chen. Seorang pria tua sudah menunggu di luar kediaman keluarga Chen. Melihat kedatangan anggota Sekte Tianshui, ia bergegas maju untuk menyambut mereka. Atas perintah guruku, aku dengan hormat menyambut para senior dan murid Sekte Tianshui. Guruku telah menyiapkan anggur dan makanan di dalam kediaman. Silakan ikuti aku. Tetua ketiga menangkupkan tangannya dan tersenyum, silakan pimpin jalan. Meskipun pria tua ini tampak seperti pelayan keluarga Chen. Seperti kata pepatah, bahkan pejabat tingkat 3 pun berkuasa di gerbang Perdana Menteri. Tetua ketiga tidak bisa secara langsung bersikap dingin padanya, jadi dia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Dipimpin oleh lelaki tua itu, rombongan melewati koridor dan bangunan, akhirnya tiba di sebuah paviliun tepi air. Anggur dan hidangan telah disiapkan di paviliun. Anggota keluarga Chen sudah menunggu di dalam. Tetua ketiga menyambut kami dengan senyuman dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam dari jauh, berkata, Saudara Chen, awalnya saya berencana mengundang Anda ke tempat kami, tetapi tiba-tiba, kami menerima undangan Anda bahkan sebelum kami siap. Tetua keluarga Chen membalas sapaan itu dengan senyum paksa, berkata, semuanya sama. 5 keluarga dan 7 sekte semuanya berasal dari akar yang sama, kita semua bersaudara, tidak perlu terlalu formal. Tetua ketiga tertawa, ngomong-ngomong, saya harus minta maaf kepada saudara Chen. Hari itu di perkemahan Gunung 10.000 Tulang, murid sekte saya yang tidak layak, Lin Bai, sayangnya terpisah dari kami. Saya kehilangan ketenangan sejenak dan datang ke perkemahan keluarga Chen sambil berteriak-teriak. Sekarang sepertinya saya benar-benar tidak sopan. Mendengar ini, raut wajah tetua keluarga Chen sedikit melunak, dan senyum tersungging di wajahnya, memang benar, memang benar. Aku sangat memahami perasaanmu. Setelah Yule ditangkap oleh Sekte Dewa Darah dari kota Fengling, aku juga sama cemasnya denganmu, saudaraku yang terhormat. Ah, generasi muda memang bodoh, kita para tetua harus lebih mengkhawatirkan mereka. Tetua ketiga mengangguk setuju berulang kali. Jangan berdiri, semuanya, silakan duduk. Tetua keluarga Chen memberi isyarat agar para murid Sekte Tianshui duduk. Setelah mereka duduk, tetua keluarga Chen tersenyum dan berkata, tempat ini, kota Fengling, adalah tanah tandus, hanya ada sedikit makanan untuk dimakan, jadi kita harus bertahan. Saat kau dan murid-murid Sekte Tianshui pergi ke ibu kota dan mengunjungi keluarga Chenku, kita pasti akan menikmati anggur dan daging yang lezat. Tetua ketiga membungkuk dan berterima kasih berulang kali. Tetua keluarga Chen tersenyum dan berkata, meskipun hidangan ini kurang menggugah selera, anggur di dalam teko ini berkualitas tinggi. Kami membawanya dari ibu kota, silakan coba. Tetua ketiga terkejut, pesta akan segera dimulai. Tetua ketiga bertanya dengan tatapan bingung, Saudara Chen, apakah Anda hanya mengundang Sekte Tianshui kami hari ini? Tetua keluarga Chen mengangguk, iya. Tetua ketiga tersenyum, saya pikir keluarga dan sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte juga akan datang.
Karena ini hanya sekte Tiansui kami, maka kami tidak akan bersikap formal. Silakan. Tetua ketiga mengangkat cangkir anggurnya dan minum bersama tetua keluarga Chen. Setelah minum, ia berulang kali memuji, anggur yang enak, anggur yang enak. Lin Bai dan Qiao Mo duduk bersama, melirik sekitar selusin hidangan di atas meja, semuanya hidangan yang sangat lezat, masing-masing disajikan dengan indah, harum, dan lezat. Selain itu, hidangan-hidangan ini mengandung energi spiritual yang sangat murni, dan konsumsi jangka panjang akan memiliki efek memperkuat fondasi, memelihara energi vital, dan meningkatkan kultivasi. Lin Bai mengambil sepotong daging setipis sayap jangkrik dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Sebelum ia sempat mengunyah, potongan daging itu seakan berubah menjadi genangan air spiritual, mengalir ke perut Lin Bai, dan gelombang energi spiritual menyebar ke seluruh 8 meridian luar biasa Lin Bai. Lesat, mata Lin Bai berbinar, dan senyum muncul di wajahnya. Segera, Lin Bai mengambil teko anggur lagi dan menyesapnya. Anggur itu mengalir ke tenggorokannya, meninggalkan rasa yang tertinggal dan aroma yang harum. Setelah masuk ke perutnya, anggur itu melepaskan sensasi hangat, merelaksasi otot dan urat Lin Bai, membuatnya merasa sangat nyaman, hampir membuatnya berteriak kegirangan. Kakak senior Qin Yao, anggur jenis apa ini? Efeknya begitu dahsyat, tanya Lin Bai penasaran. Qin Yao berbisik kepada Lin Bai, ini, Fiery Brew. Ada restoran yang sangat terkenal di ibu kota bernama Immortal Pavilion, dan Fiery Brew adalah salah satu anggur terkenalnya. Konon, sepoci Fiery Brew harganya 100.000 koin emas ungu. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk melirik ke poci anggur seukuran telapak tangan di tangannya, matanya terbelalak lebar. Sepoci anggur sekecil itu, harganya 100.000 koin emas ungu. Bai Yifei, melihat ekspresi Lin Bai yang tercengang, tak kuasa menahan diri untuk mencibir pelan, menyedihkan. Dasar orang desa, bab 5269 hati seorang wanita. Jarum di dasar laut. Fakta bahwa satu teko anggur seharga 100.000 koin emas benar-benar mengejutkan Lin Bai. Mata uang yang paling banyak beredar di kerajaan Chu adalah emas ungu. Giok abadi terutama digunakan oleh seniman bela diri di alam buah Tai Dao dan di atasnya. 100.000 koin emas ungu bukanlah jumlah yang kecil, cukup bagi seorang seniman bela diri biasa untuk hidup di ibu kota selama setahun. Biaya hidup setahun bahkan tidak cukup untuk membeli satu teko anggur, benar-benar kasus orang kaya berpesta sementara orang miskin mati kedinginan. Setelah beberapa teguk, Lin Bai mendongak dan melihat lebih dari 10 seniman bela diri keluarga Chen duduk di belakang tetua Chen Ji, sebagian besar pria muda, mungkin murid-murid generasi Chen Yule. Namun, Lin Bai tidak melihat Chen Yule di antara mereka. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Tepat ketika Lin Bai menyebutkan tidak melihat Chen Yule segera muncul dari jauh. Menemani Chen Yule adalah seorang wanita cantik. Wanita itu tampak berusia awal 30-an, dengan raut wajah yang halus dan lembut, serta sikap yang elegan dan anggun. Ia telah menanggalkan kenaifan masa mudanya, dan mendapatkan kedewasaan serta ketenangan. Yang paling mencolok adalah tatapan matanya yang dalam dan lapuk, yang menyimpan secercah kesulitan dan penderitaan. Wanita yang cantik. Siapakah dia? Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan beberapa murid sekte Tiansui lainnya menoleh, berseru kaget. Hanya Lin Bai yang meliriknya, senyum pahit tersungging di bibirnya. Wanita yang menemani Chen Yule tak lain adalah Chen Yun. Di antara para seniman bela diri yang hadir, hanya Lin Bai yang pernah melihat Chen Yun sebelumnya. Namun, Chen Yun yang dilihat Lin Bai saat itu kurus kering dan pucat, sangat menderita di istana tuan kota. Meskipun cantik, ia sama sekali tidak seperti wanita berseri-seri seperti sekarang. Aturan keluarga Chen cukup ketat, saat melihat Chen Yule dan Chen Yun mendekat, semua murid keluarga Chen berdiri dan membungkuk. Salam, Putra Suci. Para murid sekte Tiansui dan yang lainnya juga berdiri, tersenyum dan membungkuk sebagai balasan. Chen Yule tersenyum dan berkata, silakan, semuanya, tidak perlu formalitas. Setelah menyapa semua orang, Chen Yule dan Chen Yun duduk di belakang para tetua keluarga Chen. Begitu mereka duduk, Lin Bai langsung merasakan tatapan membunuh. Tatapan ini sangat mengejutkan Lin Bai. Segera, Lin Bai mendongak, mengikuti tatapan itu, dan melihat mata indah Chen Yun menatapnya tajam, bibir merahnya yang memikat perlahan melengkung menjadi senyum dingin. Dia tampak membencinya. Lin Bai benar-benar bingung. Dia telah menyelamatkannya dari penderitaannya, tidak masalah jika dia tidak bersyukur, tetapi mengapa dia memendam kebencian? Ah, hati seorang wanita seperti jarum di dasar laut. Lin Bai mengabaikan Chen Yun dan mengobrol santai dengan Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya. Suasana perjamuan malam ini sangat harmonis, dan tetua ketiga dan para tetua keluarga Chen juga berbincang-bincang dengan menyenangkan.
Putra suci keluarga Chen, aku, Bai, bersulang untukmu. Bai Yifei berdiri, mengangkat cangkir anggurnya, dan tersenyum pada Chen Yule. Kakak Chen, kau pasti sudah melupakanku. Terakhir kali kita bertemu adalah di perjamuan keluarga Qian di ibu kota 1000 tahun yang lalu. Chen Yule, memegang cangkir anggurnya, mengangguk dengan senyum terpaksa dan menenggak minumannya. Ia sama sekali mengabaikan Bai Yifei, seolah-olah Bai Yifei tidak pantas minum bersamanya. Bai Yifei awalnya berniat berteman dengan Chen Yule, tetapi karena merasa diperlakukan dingin, ia merasa sedikit malu dan hanya menghabiskan anggurnya sebelum duduk tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa putaran minum, bulan sudah tinggi di langit. Kakak Lin, Chen, Yule tiba-tiba mengangkat cangkir anggurnya dan memanggil dengan keras. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, karena statusnya yang tinggi, kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Tetua ketiga dan para tetua keluarga Chen semuanya menoleh ke arah Chen Yule. Para prajurit keluarga Chen dan murid-murid sekte Tiansui juga menoleh. Mereka melihat Chen Yule mengangkat cangkir anggurnya dan memanggil Lin Bai di sudut. Saudara Lin, cangkir anggur ini adalah caraku untuk berterima kasih. Lin Bai mengambil cangkirnya dari meja dan tersenyum. Tidak perlu. Aku hanya menjalankan perintah yang mulia Pangeran Chen. Jika putra suci keluarga Chen benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, maka ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Chen Yule berkata, tentu saja aku berterima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Chen, tetapi aku juga ingin berterima kasih kepada Saudara Lin. Lin Bai mengangguk, mengangkat cangkirnya kepada Chen Yule di seberang meja, lalu minum bersama. Saat itu, tetua keluarga Chen bertanya sambil tersenyum, teman muda Lin Bai sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Sejak teman muda Lin Bai tiba di kota Qinglian, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirimkan banyak harta berharga setiap beberapa hari, seolah-olah beliau ingin mengangkat teman muda Lin Bai sebagai pejabat tinggi. Tetua ketiga tersenyum dan menatap Lin Bai. Hingga hari ini, ia masih belum tahu mengapa Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen memiliki persahabatan yang begitu erat. Lin Bai tersenyum dan berkata, saat dia dalam kesulitan, aku kebetulan menyelamatkan nyawanya, jadi kurasa begitulah kami berteman. Begitu. Jadi ini persahabatan hidup atau mati. Pantas saja Yang Mulia Pangeran Chen sangat menghargaimu. Tetua keluarga Chen tersenyum tipis. Tetua keluarga Chen mengalihkan pembicaraan dan berkata kepada tetua ketiga, sepertinya kemunduran sekte Tiansui tidak akan berlangsung lama. Setelah Yang Mulia Pangeran Chen menetap di ibu kota, sekte Tiansui akan segera bangkit kembali. Tetua ketiga tersenyum canggung dan tidak menjawab secara langsung. Makna di balik kata-kata tetua keluarga Chen sederhana, ia sedang menguji niat sekte Tiansui. Hubungan Lin Bai dengan Yang Mulia Pangeran Chen begitu baik sehingga para tetua keluarga Chen secara alami berasumsi bahwa sekte Tiansui telah berpihak pada Pangeran Chen. Suasana di perjamuan itu langsung membeku. Chen Yun sepertinya merasakan perubahan suasana dan mendesah pelan, kenapa kalian semua membosankan? Kenapa kita tidak bisa makan enak dan mengobrol saja daripada terlibat dalam hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri? Para tetua keluarga Chen tersenyum canggung, tidak berani menegurnya. Lagi pula, wanita ini memegang kekuasaan yang cukup besar dalam keluarga Chen. Kepala keluarga Chen saat ini adalah saudara laki-lakinya sendiri. Calon kepala keluarga Chen, putra suci keluarga Chen saat ini, Chen Yule, adalah keponakannya sendiri. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Chen Yun tersenyum dan mengangkat alis, setelah minum beberapa gelas, duduk diam saja agak membosankan. Karena murid-murid keluarga Chen dan sekte Tiansui ada di sini, bagaimana kalau kita adakan kompetisi bela diri untuk melihat seberapa kuat murid-murid keluarga Chen dan sekte Tiansui? Chen Yun mengusulkan kompetisi bela diri, dan para tetua keluarga Chen tentu saja tidak keberatan. Para murid keluarga Chen yang hadir adalah generasi muda terbaik, dan dengan kehadiran Chen Yule, keluarga Chen pasti tidak akan kalah dalam kontes bela diri. Tetua ketiga mengerutkan kening, menyadari bahwa kedatangan Chen Yun bermaksud jahat, tetapi tampaknya bukan ditujukan kepada sekte Tiansui, melainkan orang lain. Tetua ketiga bermaksud menolak dengan sopan, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Bai Yifei angkat bicara. Jika kita mendapat kehormatan untuk bertanding dengan talenta-talenta muda keluarga Chen dan berkembang bersama, itu akan menjadi sesuatu yang akan sangat kita sukai. Kata Bai Yifei penuh semangat. Dalam dunia bela diri, kekuatan adalah yang utama. Bai Yifei merasa Chen Yule meremehkannya karena Chen Yule belum pernah menyaksikan kekuatan sejatinya. Jika ia bisa menunjukkan kemampuannya dalam kontes bela diri, Chen Yule pasti akan bersedia berteman dengannya. Dan ini akan menjadi tiket Bai Yifei untuk benar-benar memasuki panggung para jenius tak tertandingi Kerajaan Chu. Bab 5270 Chen Yun bergerak. Sekte Tiansui telah lama merosot,
reputasinya di antara 5 keluarga dan 7 sekte praktis musnah. Sekte dan keluarga lain dalam 5 keluarga dan 7 sekte bahkan tak lagi melirik murid-murid sekte Tianshui. Oleh karena itu, di mata para elit 5 keluarga dan 7 sekte, murid-murid sekte Tianshui sama sekali tak dianggap. Baru saja, Bai Yifei berinisiatif berbicara dengan Chen Yule, yang menanggapinya dengan dingin hanya dengan beberapa patah kata, lalu terdiam. Ini jelas merupakan tanda penghinaan. Di mata seorang seniman bela diri sekaliber Chen Yule, hanya putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte yang layak duduk di meja yang sama dengannya. Namun, Bai Yifei belum memasuki tahap jenius sejati di kerajaan Chu. Dan Bai Yifei, yang dipuji sebagai seniman bela diri paling menjanjikan di sekte Tianshui untuk menjadi putra suci, tentu saja mendambakan untuk memasuki tahap jenius sejati. Tetua ketiga agak kesal mendengar persetujuan Bai Yifei. Masalah ini tampak sepele, tetapi sebenarnya menyangkut reputasi sekte. Jika Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya kalah dalam kompetisi berikutnya, dan Lin Bai terluka sehingga tidak dapat berpartisipasi, serta sekte Tianshui menderita kekalahan yang memalukan, reputasi mereka yang sudah rapuh akan semakin tercoreng. Inilah sebabnya sekte Tianshui tidak pernah menerima tantangan dari sekte atau keluarga manapun selama bertahun-tahun. Menang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, seseorang seharusnya menang. Tetapi jika kalah, kabar buruk akan menyebar dengan cepat, dan seluruh kerajaan Chu akan tahu keesokan harinya bahwa sekte Tianshui kalah telak dalam kompetisi tersebut. Chen Yule tersenyum lembut, Bibi suka menonton pertandingan bela diri. Chen Yun tersenyum, bibir merahnya melengkung membentuk senyum, itu hanya hayalan sesaat. Chen Yule mengangguk, lalu melihat ke arah kubu sekte Tianshui dan berkata, karena bibiku suka menonton, maka pertandingan sparring bela diri tidaklah buruk. Tetua keluarga Chen memandang tetua ketiga dan bertanya, bagaimana menurutmu, saudaraku? Tetua ketiga tersenyum dan berkata, baiklah, para murid mulai gelisah, biarkan generasi muda bermain. Bagus, bagus, bagus. Tetua keluarga Chen mengangguk dan tersenyum, lalu menoleh ke arah para pendekar keluarga Chen di belakangnya dan memberi instruksi. Malam ini hanyalah pertandingan latih tanding bela diri, harus dihentikan jika hanya sekadar adu mulut, jangan sengaja menyakiti siapapun. Apapun hasil akhirnya, jangan mudah terungkap, pelanggar akan dihukum berat sesuai aturan keluarga. Sekelompok murid keluarga Chen berkata, kami akan mematuhi perintah tetua. Tetua keluarga Chen mengangguk dan tersenyum kepada tetua ketiga, kita bisa mulai. Segera, dari belakang para tetua keluarga Chen, seorang pemuda melompat dan mendarat di air di luar paviliun. Ia membungkuk hormat dan berkata, saya Chen Molin, murid keluarga Chen, dengan kultivasi puncak Dewa Dao. Saya datang untuk meminta bimbingan dari para murid sekte Tianshui. Chen Molin, tetua ketiga sedikit mengernyit, tampak familiar dengan nama itu, tetapi tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Aku pergi. Saat itu, Bai Yifei melompat dan mendarat di air. Bai Yifei lah yang paling menghargai kompetisi bela diri ini. Ia sangat bersemangat untuk bertarung dan tak sabar untuk naik ke panggung setelah mendengar bahwa kompetisi telah dimulai. Bai Yifei, salah satu dari 3 murid paling luar biasa dari sekte Tianshui. Bai Yifei membungkuk sopan. Jadi, ini saudara Bai. Aku sudah lama mengagumi namamu. Chen Molin tersenyum dan membungkuk kembali. Bai Yifei berkata, saudara Chen, kumohon. Kumohon. Setelah berbasa-basi, keduanya langsung melepaskan gelombang kekuatan yang luar biasa. Keduanya menggunakan berbagai teknik, dan dengan kehadiran tetua ketiga dan para tetua keluarga Chen, tak perlu khawatir seniman bela diri lain akan terpengaruh oleh kejutan susulan. Untuk sesaat, di permukaan air, keduanya bertukar pukulan, kekuatan supernatural dan senjata suci mereka bergantian di medan perang, bertarung dengan sengit dan seimbang. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan jurus, namun tak satu pun berhasil mengalahkan yang lain. Akhirnya, Bai Yifei berhasil menemukan celah dan mengalahkan Chen Molin dalam sekali serang. Aku kalah. Chen Molin tampak agak enggan setelah kekalahannya. Terima kasih atas bantuannya. Bai Yifei senang telah memenangkan pertarungan pertama. Chen Molin berjalan kembali ke tempat duduknya dengan lesu. Chen Yule berkata dengan suara rendah, Molin, kau terlalu terburu-buru. Kekuatanmu tidak jauh berbeda dengannya, tetapi kau terlalu terburu-buru dan memperlihatkan terlalu banyak kelemahan. Chen Molin menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, kakak benar. Ketika aku tidak bisa menembus pertahanannya, aku menjadi cemas dan bersemangat untuk mengakhiri pertarungan, yang memberinya celah. Chen Yule mengangguk, mengetahui rasa malu adalah guru terbaik, jadi ini bukan kekalahan total.
Tetua keluarga Chen mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum kepada tetua ketiga, sungguh pertarungan yang luar biasa. Tetua ketiga, yang telah memenangkan pertarungan pertama, juga menghela napas lega. Ia mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan sopan, itu hanya keberuntungan. Lagi pula, itu hanya pertarungan persahabatan, dan Chen Molin tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Bai Yifei kembali ke tempat duduknya, dan Zhou Xinjun segera mengucapkan selamat. Selanjutnya, para murid Sekte Tiansui dan para seniman bela diri keluarga Chen bertanding satu demi satu, tetapi kebanyakan berakhir dengan kekalahan. Sebanyak 9 ronde pertarungan digelar, dan rekor Sekte Tiansui adalah 1 kemenangan dan 8 kekalahan. Satu-satunya kemenangan adalah Bai Yifei mengalahkan Chen Molin. Qiao Mo dan Qin Yao juga mencoba, tetapi keduanya kalah. Chen Yun menghela napas dan berkata, membosankan sekali. Selain pertandingan pertama, 8 pertandingan lainnya tampak seperti anak-anak bermain rumah-rumahan, sama sekali tidak menarik. Chen Yule tersenyum dan berkata, jika Bibi tidak puas, sekembalinya kita ke ibu kota, aku akan meminta ayah mengumpulkan semua murid muda berprestasi di keluarga untuk kompetisi bela diri keluarga agar Bibi bisa menikmatinya sepuasnya. Dari sini, jelas bahwa Chen Yule sangat menghormati Chen Yun. Chen Yule akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan apapun yang diajukan Chen Yun. Lagi pula, Ibu Chen Yule meninggal dunia lebih awal, dan Chen Yun membesarkannya seorang diri. Chen Yun pada dasarnya adalah ibu kedua Chen Yule. Chen Yun mengerutkan kening dan berkata, tapi aku ingin melihat. Ini, Chen Yule ragu-ragu. Di mata Chen Yule, para murid Sekte Tiansui sama sekali tidak layak disebut. Bahkan jika dia ikut campur, dia tidak akan bisa melihat pertarungan yang sesungguhnya. Chen Yun berkata sambil tersenyum, Yule, aku ingin melihatmu bertarung dengannya. Chen Yun menunjuk Lin Bai. Gerakan kecil Chen Yun secara alami diperhatikan oleh semua orang. Ketika Chen Yun menunjuk Lin Bai, tatapan semua orang tertuju padanya. Wanita ini, dia benar-benar mengincarku. Pikir Lin Bai sambil tersenyum kecut. Tetua ketiga tiba-tiba menyadari sesuatu. Sejak awal, dia merasa bahwa Chen Yun tampaknya sengaja mempersulit, tetapi bukan terhadap Sekte Tiansui, melainkan terhadap orang tertentu. Setelah Chen Yun mengusulkan Chen Yule untuk melawan Lin Bai, niat sebenarnya pun terungkap, dan tetua ketiga akhirnya mengerti. Chen Yule berkata, Bibi, kakak Lin masih terluka, jadi mungkin akan merepotkannya. Bagaimana kalau begini, aku akan melawan Bai Yifei, bagaimana? Chen Yule tahu bahwa Lin Bai terluka, jadi ia sengaja membelanya. Sebelum Chen Yun sempat menjawab, Bai Yifei menyela, aku bersedia bertarung dengan putra suci keluarga Chen. Chen Yule meminta pendapat Chen Yun, bagaimana pendapat Bibi? Chen Yun menjawab dengan nada tidak senang, tidak masalah. Chen Yule terkekeh, mengapa nadanya terdengar seperti sedang marah. Bibi, aku jamin kompetisi bela diri ini akan sangat seru. Chen Yule hanya bisa berharap kompetisi ini cukup seru untuk meredakan amarah Chen Yun.